Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosmini dan saya Fitriani. Kita dari kelas 10 IPA 1. Kita akan menjelaskan manfaatnya bahan-bahan limbah. 1. Limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Limbah ini dapat diuraikan di komposer. Limbah organik mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daunan, dan potong-potongan kayu. Limbah organik terdiri atas bahan-bahan yang bersifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga maupun kegiatan industri. Limbah organik dapat diolah menjadi kompos melalui kegiatan composting dengan bantuan mikroorganisme pengurai. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dengan melakukan kegiatan converting, sampah organik dapat diredukasi hingga mencapai 20%. Limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Limbah ini tidak dapat diuraikan oleh organisme pengurai. Limbah ini tidak dapat membusuk. Oleh karena itu, dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lain. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang antara lain yaitu plastik, logam, dan kaca. Namun, limbah yang didaur ulang tersebut harus diolah terlebih dahulu dengan cara sanitari, landfill, pembakaran, atau penghancuran. 3. Limbah B3, bahan berbahaya atau beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan hasil karakteristiknya, limbah B3 dibedakan menjadi mudah meledak, melokisasi, sangat mudah menyala, dan sangat amat beracun, berbahaya, korasif, iritatif, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Limbah B3 antara lain yang dihasilkan oleh industri karet, petrokimia, industri pengolahan dan pengemburan logam, serta industri manufaktur. Mengingat berbahaya dan berisiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah B3 menyebar ke lingkungan, limbah B3 harus ditangani secara khusus. Penanganan khusus tersebut dimulai dari proses pengemasan, penyiapan, dan pengangkutan limbah B3. Selain itu, ada beberapa tindakan yang harus ramah lingkungan yang juga dapat upaya untuk minimalisasi terbentuknya penghutan. 1. Reuse, memakai ulang. Reuse adalah penggunaan bahan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai oleh untuk keperluan lain. Untuk prinsip reuse ini, barang-barang yang tidak lagi terpakai tidak mengalami pengolahan tapi hanya untuk dialihfungsikan untuk keperluan lain. Sebagai contoh, menggunakan ember bekas untuk menanam bunga. Reduce, mengurangi pemakaian. Reduce artinya menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja. Tindakan ini selain mengurangi volume sampah juga untuk menghemat sumber daya alam. Sebagai contoh, menghemat penggunaan kertas dan plastik. Recycle, mendaur ulang. Recycle adalah mengolah bahan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk menjadi produk lain yang bermanfaat. Sebagai contoh, melebur.
botol plastik bekas untuk diolah menjadi mainan anak-anak. 4. Replace, mengganti. Replace yaitu mengganti barang sekali pakai dan barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali dan dengan barang yang dapat berulang kembali, dengan contoh mengganti tisu dengan sapu tangan. Bahan yang kita gunakan antara lain gunting, batu, sendok, Isolasi, kardus, sedotan, kertas kado, lilin, toples. Pertama-tama kita siapkan sedotan, lalu kita potong kecil-kecil dan setelah itu kita gulung-gulung agar menjadi bunga. Terus kita tambah hiasan bunga di atasnya. Jadi ini hasil dari pemanfaatan bahan-bahan limbah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.